Virtual reality atau VR sekarang lagi rame banget dibicarain sebagai masa depan dunia pendidikan. Bayangin deh, kita bisa jalan-jalan keluar angkasa atau bahkan nyelam ke dalam aliran darah kita sendiri, cuma dari meja belajar. Keren banget kan? Tapi pertanyaannya, semua teknologi canggih ini beneran bikin kita lebih pinter atau jangan-jangan cuma jadi mainan mahal yang bikin gagal fokus? Oke, kita mulai dari sini. Lihat angka ini deh, 83%. Angka apa ini? Ternyata 83% guru percaya kalau Immersive Virtual Reality atau IVR itu bisa banget meningkatkan hasil belajar siswa. Wow, ini artinya para pendidik tuh optimis banget sama potensi teknologi ini. Mereka ngelihat ini sebagai cara baru buat bikin pelajaran jadi hidup, bener-bener beda dari sebelumnya. Dan ya, janjinya emang kedengeran keren banget. VR ini katanya bisa menciptakan pengalaman belajar yang bikin kita benar-benar masuk ke dalam materi, seru, dan pastinya nggak mungkin bisa kita dapetin dari metode belajar biasa. Idenya simple sih. Kalau belajar dibikin lebih asyik dan interaktif, ya siswa bakal lebih termotivasi dan lebih fokus. Masuk akal kan? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Di balik semua hype dan janji-janji manis itu, apa kata sains? Apakah pengalaman belajar yang lebih seru dan imersif itu udah pasti bikin kita lebih ngerti? Para peneliti akhirnya penasaran dan memutuskan, oke, ayo kita tes langsung. Nah, ternyata nih, di dunia psikologi pendidikan, ada dua teori yang saling berlawanan tentang efek VR ini ke cara kita belajar. Dua-duanya kedengaran masuk akal loh, tapi kesimpulannya beda banget. Jadi, perdebatannya tuh gini. Di satu sisi, ada kubu yang pro VR. Mereka bilang, lingkungan yang imersif ini bikin kita ngerasa beneran ada di sana, plus nimbulin emosi positif. Harusnya, ini bikin motivasi dan fokus kita jadi naik kan? Tapi, di sisi lain, ada kubu kontra. Mereka berpendapat kalau semua detail-detail keren di VR, animasi, suara, interaksi, itu sebenarnya malah jadi gangguan, bikin otak kita berat dan malah menghalangi kita buat benar-benar paham. Nah, untuk menyelesaikan perdebatan ini, para peneliti akhirnya merancang sebuah tes head-to-head. Mereka memutuskan untuk mengadu dua metode belajar ini secara langsung buat lihat mana yang hasilnya paling bagus. Jadi, sederhananya gini, para peneliti ini ngebandingin media belajarnya, VR lawan PowerPoint. Terus mereka ukur gimana dampaknya ke emosi dan cara berpikir kita, yang pastinya nanti bakal kelihatan dari hasil ujiannya. Materi pelajaran yang dipilih itu biologi, spesifiknya tentang sistem peredaran darah manusia. Wah, ini topik yang pas banget kan? Soalnya bisa divisualisasikan dengan cara yang sangat-sangat berbeda, jadi cocok buat perbandingan. Oke, jadi begini pembagiannya. Kelompok pertama, mereka diajak jalan-jalan interaktif di dalam pembuluh darah pakai headset VR. Keren kan? Nah, kelompok kedua, mereka dapat informasi yang sama persis, tapi lewat slide PowerPoint biasa. Yang paling penting di sini, materi pelajarannya itu identik, sama persis. Yang beda cuma cara penyampaiannya. Oke, kedua kelompok udah belajar materi yang sama, terus dites pemahamannya. Jadi, siapa yang lebih jago? Siap-siap ya, jawabannya mungkin bikin kaget. Coba deh lihat angkanya. Pas dites kemampuannya buat menerapkan apa yang udah dipelajarin, ini namanya tes transfer. Jadi bukan cuma hafalan, ternyata kelompok PowerPoint nilainya jauh lebih tinggi dari kelompok VR. Lebih dari 30% lebih tinggi. Ini perbedaan yang gede banget, dan ini nunjukin ada sesuatu yang penting terjadi di sini. Para penelitinya sendiri menyimpulkan dengan sangat jelas. Mereka bilang peserta didik tuh performanya lebih baik di tes transfer setelah belajar dari PowerPoint dibandingin pelajaran yang sama di VR. Jadi di luar semua hype-nya, ternyata teknologi yang lebih simple dan nggak neko-neko malah menghasilkan pemahaman yang lebih dalam. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar. Kenapa? Kenapa bisa gitu? Jawabannya, menurut para peneliti ada di sesuatu yang mereka sebut hipotesis gangguan. Idenya gini, lingkungan VR itu meskipun kelihatannya seru dan menarik, sebenarnya malah membebani otak kita dengan banyak informasi yang nggak relevan. Nah, untuk ngerti ini, kita perlu kenal sama satu istilah penting, beban kognitif. Anggap aja ini kayak bandwidth internetnya otak kita. Memori kerja kita itu cuma bisa nanganin beberapa hal sekaligus. Kalau bandwidth-nya kepake buat ngurusin hal-hal yang heboh tapi nggak penting, ya sisa bandwidth buat beneran belajar jadi makin sedikit. Model ini nunjukin alurnya. Jadi media belajar yang kita pakai, mau itu VR atau PowerPoint, itu akan mempengaruhi emosi dan proses berpikir kita. Nah, dua hal inilah yang kemudian menentukan seberapa bagus kita menyerap materinya. Terus, apa yang ditemuin dari studi ini? Ternyata pelajaran pakai VR itu
Pertama, bikin peserta merasa lebih terganggu. Ini yang tadi kita sebut beban kognitif yang nggak penting. Kedua, mereka emang ngelaporin merasa lebih senang dan bersemangat. Tapi, nah ini yang paling penting, hasil pindaian otak EEG justru nunjukin keterlibatan kognitif yang lebih rendah. Jadi dengan kata lain, meskipun mereka lebih heboh dan senang, otak mereka sebenarnya nggak bekerja sekeras itu untuk memahami materi pelajarannya. Diagram ini nunjukin alur sebab akibatnya dengan jelas banget. Rasa semangat yang berlebihan dan gangguan dari VR itu secara langsung menyebabkan performa belajar yang lebih jelek. Ini bukti nyata kalau lebih banyak stimulasi itu belum tentu lebih baik. Jadi kesimpulannya sebenarnya cukup simpel. Semua fitur-fitur keren yang bikin VR kelihatan menarik, kayak bisa megang-megang sel darah atau platformnya yang gerak-gerak, itu semua memakan bandwidth mental kita yang berharga. Fitur-fitur itu malah mengalihkan otak kita dari tugas utamanya yang lebih susah, yaitu memahami dan menyusun informasi biologi yang baru. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang penting. Waktu kita merancang cara belajar di masa depan, apakah kita harus terus-terusan ngejar teknologi terbaru, yang paling canggih, yang paling imersif, atau jangan-jangan kita seharusnya fokus untuk menghilangkan gangguan dan menyajikan informasi sepenting apapun dengan cara yang paling jelas dan sederhana? Bukti dari studi ini sih cukup kuat. Ternyata kejelasan itu seringkali jauh lebih penting daripada kemewahan.